Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pengawasan rutin kita setiap malam Selasa pertama dengan bahasan kitab Bulughul Maram dan Riyadhus Shalihin. Kita awali dengan Bulughul Maram, kitab jihad ya, sampai pada pembahasan seribu. Dari Ma'qil bin Nu'man. Sekarang Ibnu Umar. Apa itu bunyinya? Beda nomor. Bahas Rasulullah SAW sariyatan wa ana fihim. Iya, di saya nomor 1331. Ini tentang Rasulullah SAW pernah mengirim angkatan perang. Mereka peroleh rampasan unta yang banyak. Terus bagian mereka masing-masing 12 unta ditambah 1 unta. Baik, bisa dibaca hadis 1331 1313 ya. Dari Ibnu Umar, monggo. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengirim angkatan perang menuju Najd. Saya waktu itu ikut menjadi prajurit. Mereka mendapatkan harta rampasan berupa unta banyak. Jadi bagian masing-masing prajurit sampai 12 unta dan ditambah 1 unta. Baik. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengirim angkatan perang, sariyah. Sariyah itu ini pasukan atau di sini angkatan perang. Dan ini perang yang dibicarakan ini adalah Ghazwat Thaif, perang Thaif pada bulan Syawal tahun 8 Hijriah. Tahun 8 Hijriah. Dia katakan Ibnu Umar, wa ana fihim, aku ada di tengah-tengah mereka, yaitu aku turut serta di dalamnya, yaitu dalam pasukan perang tadi. Qibala Najd, menuju Najd. Najd itu kata Imam Al-Jauhari
adalah tempat yang tinggi dari Tihama sampai ke negeri Irak. Itu namanya Najd. Jadi Najd ini ternyata bukan hanya pertengahan dari Saudi Arabia saja. Dulu saya kira Najd itu hanya Riyadh. Najd itu berarti sekitar itu sampai ke utara sana, sampai di Irak. Di Jazirah Arab yang tengah-tengah sampai ke Irak. Kemudian dikatakan faghanimu ibilan kasirotan. Mereka memperoleh rampasan unta yang banyak. Fakanat suhmanuhum isnai asyara ba'iran. Bagian mereka masing-masing 12 unta. Jadi dibagi harta rampasan perang, masing-masing itu dapat 12 unta. Wa nufilu ba'iran. Lalu ditambahkan lagi satu unta. Nufilu ini secara bahasa kita kan kenal sholat nawafil atau sholat nafilah. Secara bahasa nawafil atau nafilah itu artinya tambahan. Pernah dengar tak? Sholat nafilah. Nafilah itu penyebutan untuk sholat sunnah. Nafilah itu secara bahasa artinya tambahan. Berarti kalau sholat nawafil, sholat tambahan. Maka sholat sunnah itu sholat tambahan. Tadi gonima ini dibagi, nah ini yang pokoknya itu tadi 12, tambah lagi 1. Nah 1 itu namanya nafilah. Maka dia katakan tadi wanufilu, ya mereka juga dibagi ba'iran 1 tambahan lagi. Sudah dibagi berapa sebelumnya? 12 sudah dapat. Ini jumlah yang banyak sekali. Terus tambah lagi 1. Berarti sekali lagi, kalau kita sebut sholat nafilah itu adalah sholat sunnah. Berarti sholat sunnah itu adalah sholat tambahan. Kalau kaitannya dengan sini, ini sholat tambahan berarti yang pokoknya ada dulu. Karena gonimah tadi sebelum ditambahkan ada dulu yang pokok, yaitu 12 unta tadi, terus ditambahkan 1. Faedah yang bisa kita ambil. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya mengutus pasukan pada saat jihad. Disyariatkan mengutus pasukan pada saat jihad untuk melemahkan musuh dan menakut-nakuti musuh. Kemudian faedah yang lainnya lagi, hadis ini menunjukkan ada pembagian ghanimah, harta rampasan perang. Ada harta rampasan perang. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, hadis ini menunjukkan selain dapat ghanimah,
Bisa juga diberi tambahan. Disebut tanfil atau nafilah. Disebut tanfil atau nafilah. Nah, itu tentang contoh pembagian ghanimah saat perang. Ingat perbedaan ghanimah sebelum Islam diutus dengan yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ghanimah harta rampasan perang sebelum Islam itu tidak boleh dimanfaatkan. Jadi ketika ini sudah dapat harta ketika perang, ini barang-barang orang kafir itu diambil, dikumpulkan. Ini ada 20 pasukan misalnya, 20 ini kumpulkan semua. Kalau semuanya sudah kumpulkan, siap-siap api dari langit turun. Bakar ghanimah tadi. Habis ludes. Gak bisa dimanfaatkan. Kalau ada satu dari 20 orang tadi nggak ngumpul, api nggak turun-turun. Berarti kenapa? Ada yang khianat. Itulah yang kemarin kita bahas dalam pembahasan ini, juga ada istilah gulul. Gulul itu harta khianat. Itu tadi ya ceritanya, itu ada 20 orang tadi yang ikut perang misalnya dapat jatah. Satu orang itu sembunyikan karena dia mungkin lihat, wah ini kayaknya barang mahal nih, saya simpan aja lah. Nah, ketika dia simpan, api nggak mau turun. Oh, berarti di sini Allah tahu ada yang khianat. Kumpulkan dulu, kembalikan dulu, baru api itu turun. Berarti itu harta halal nggak tadi yang diambil? Halal nggak? Nggak. Kalau istilah kita itu apa tadi? Korupsi kan? Iya kan? Dia korupsi. Harusnya suruh kumpul, namun dia ambil itu. Dia manfaatkan sendiri. Nah, api nggak mau turun. Berarti perbedaan harta ghanimah yang dulu sebelum Islam, harta ghanimah tidak bisa dimanfaatkan namun dibakar. Sedangkan di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harta ghanimah itu dibagi. Nah, itu tulis perbedaannya. Kalau sebelum Islamnya Muhammad, harta ghanimah itu dibakar. Sedangkan kalau setelah Nabi SAW diutus, harta ghanimah itu dibagi. Berarti mana syariat yang lebih bagus? Yang dibagi apa dibakar? Dibagi, karena yang dibagi itu bawa kemudahan, kelapangan. Kalau syariat dulu itu ada yang berat-berat. Contoh, orang Yahudi dahulu kalau kencing terus kena percikan, kain yang kena percikan tadi dipotong. Guru percikan loh ini. Kalau syariat Islam bagaimana? Dicuci aja. Bahkan itu kalau gitu sedikit dan kita tidak tahu, dimaafkan. Itu bisa jadi dimaafkan. Kok bisa dimaafkan? Wah, ada cerita, ada seorang sahabat itu yang kencingnya biar tidak kena percikan, dia kencing di botol terus. Dia kumpulin di botol terus. Kemudian ada sahabat lain itu lihat, kamu berlebihan sekali kayak begini. Ya, berlebihan sekali. Karena Rasulullah SAW pernah kencing sambil berdiri. Konsekuensi kencing sambil berdiri itu, percikan ada nggak? Nah,
percikan ini kalau sedikit kita gak tahu ya dimaafkan. Kalau kita tahu ya sudah disiram aja kan. Nah, dia alasan tadi yang pakai botol karena orang-orang Yahudi dulu sampai kayak begitu. Ketika kena percikan kencing, mereka potong apa tadi? Kainnya. Kalau sarung iso entak itu tiap hari ganti. Potong lagi. 1 bulan sudah habis. Dia potong itu. Maka dia perlakukan kayak tadi itu. Saya nggak mau kayak orang Yahudi. Saya kumpulkan di sini. Daripada saya potong seperti itu, mendingan saya kumpulkan di botol. Terus sahabat yang lain bilang, kamu terlalu berlebihan seperti itu. Menunjukkan ada syariat yang itu Islam itu bawa kemudahan, kita tidak dipersulit dibandingkan dengan syariat sebelum Islam itu sulit. Maka rata-rata syariat Islam itu bawa kemudahan. Nah, sekarang baca lagi hadis masih dari Ibnu Umar. Dari Umar Radhiyallahu anhu. Dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi harta rampasan perang pada waktu perang Khaybar untuk penunggang kuda 2 bagian dan orang yang berjalan kaki 1 bagian. Muttafaqun alaih. Apa hadis riwayat Bukhari. Nah, lihat ada lagi Abu Daud di bawah, dibaca lagi masih lanjut itu. Dan Abu Daud, menurut riwayat Abu Daud, beliau membagi untuk 1 prajurit dan kudanya 3 bagian. 2 bagian untuk kudanya dan 1 bagian untuk dia. 2 bagian untuk kudanya dan 1 bagian untuk dia. Sekarang kita lihat. Hadis ini tadi kalau untuk penunggang kuda, berarti ada yang berjalan, ada yang dengan kendaraan. Saya ulang. Ketika perang tadi itu ada yang jalan kaki, ada yang nunggang kuda. Nah, ketika harta rampasan perang dikumpul, maka ada pembagian untuk masing-masing peserta yang ikut dalam jihad tadi. Kalau untuk yang penunggang kuda dapat 2 bagian, yang jalan kaki dapat 1 bagian. Nah, faedah yang bisa kita ambil. Nah, ini kalau di sini keterangannya lebih jelas. Penunggang kuda yang berperang, penunggang kuda yang berperang berhak mendapatkan 3 bagian. Berhak mendapatkan 3 bagian, yaitu 2 bagian karena berkuda, 1 bagian karena orangnya. Jadi 2 bagian itu karena dia itu berkuda, tambah 1 bagian untuk orangnya ikut perang. Sedangkan yang berjalan kaki hanya mendapatkan 1 bagian. Nah, kenapa di sini dibedakan antara yang berkuda dengan berjalan kaki? Di sini supaya orang itu semangat dalam berkuda.
supaya orang itu semangat dalam berkuda dan melakukan persiapan untuk bisa berkuda. Bantul Gunung Kidul ini jarang nih kayak gini. Supaya bisa berkuda. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau untuk kuda kan ada namanya pacuan itu ya. Pacuan kuda itu masih boleh pakai taruhan. Sesama peserta yang nunggang kuda tadi. Jadi sama peserta ini pasang taruhan nih. Ini ada 10 orang, masing-masing taruhan. Yang menang ambil itu. Jadi kan bilang judi kan? Nah, namun judi untuk taruhan kuda ini boleh. Namun ingat ya, sama peserta, penonton enggak? Ya, penontonnya enggak. Penonton apa? Enggak punya peran serta apa? Cuma semangatin aja. Apa coba peran sertanya coba penonton? Jenengan nonton voli coba, jenengan taruhan jenengan punya peran serta apa dalam situ? Enggak ada kan? Cuma bisa muring-muring aja kalau kalah. Iya kan? Enggak ada peran serta apa-apa. Enggak kayak pelatih juga, cuma bisa marah-marah. Ini uangnya kepiye atau smash. Nah, karena dia enggak ada punya peran serta apa, cuma peserta. Penonton enggak. Berarti sama peserta ini tadi. Maka boleh adanya taruhan dalam lomba untuk 3 saja. Untuk 3 saja. 3 lomba. Ingatnya taruhannya tadi sama apa? Peserta. 1. Pacuan kuda yang kita bahas. 2. Pacuan unta. 3. Memanah. Memanah. Ya, jadi 3 ini disyariatkan untuk dilatih. Tadi apa? Kuda, unta, panahan. Boleh sesama peserta tadi apa? Taruhan. Kenapa dibolehkan? Untuk memacu semangat jihad. Karena persiapannya dengan itu. Terus faedah yang lainnya lagi. Hewan yang tadi mendapatkan bagian ghanimah adalah kuda. Coba tadi ulang apa? Hewan yang dapat ghanimah adalah kuda. Yang mendapatkan jatah ghanimah itu hanyalah kuda. Maka ada di situ gajah, keledai, ada unta. Nah, ini tidak masuk dalam bagian ini. Sebabnya apa coba kalau kuda? Kuda butuh digerakkan, terus dia juga bisa turut sertakan dalam perang kan. Orang lari dengan kuda tadi dia itu balap kencang, ya. Dia bisa mana juga dengan kuda tadi, semuanya berperan itu. Kalau unta nggak bisa disuruh berpacu, nggak bisa. Gajah mau suruh berpacu apa? Gajah suruh berpacu, ya. Unta juga enggak. Ya, untuk keledai tadi juga tidak. Yang ada di sini kuda. Kuda itu berpacu, terus dia pakai panah misalnya, pakai tombak misalnya. Itu bisa. Maka ini menunjukkan keistimewaan dari
kuda tadi. Makanya ini harus pelihara kuda ini kayaknya ini ya. Kalau Ustadz yang pelihara kuda itu saya cuma tahu satu, itu Ustadz Abu Zubair Al-Hawari itu yang ada di Pekanbaru itu. Kalau ustadznya yang tamu itu datang ke tempat beliau itu disambut pakai kuda. Jadi bukan numpak mobil. Nah, dia ketemu di pinggir jalan, dia sudah sambut dengan kuda ini. Ustadz naik ini. Saya pernah datang ke situ suruh numpak kuda. Aduh saya gak mau. Sudah pakai sarung soalnya. Numpak kuda gimana mas gak sarung? Wallahu a'lam bishawab. Itu pembahasan Bulughul Maram. Berarti kesimpulannya tadi tentang pembagian ghanimah, ya. Terus tadi keutamaan dari kuda. Berarti ternak kuda boleh nggak? Boleh. Untuk punya keutamaan di situ. Daging kuda halal nggak? Halal. Kita bahas kayak tadi kok, masa nggak halal? Sate kuda halal. Ada di Bantul sate kuda ada. Ada. Saya belum pernah makan nih. Kapan malam Rebu daging kuda gitu. Oh iya. Di atas ada Ustaz banyak. Hah? Itu pondok baru atas itu loh. Di mana? Di Bacan memang ada pondoknya Jamaah Tabligh baru itu. Itu Terus? punya kuda-kuda. Oh, punya kuda-kuda. Tapi kan untuk ini toh. Bukan untuk dimakan toh. Bukan. Nyolong kuda.